مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi ya kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Insya Allah untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang teks iklan. Nah, langsung saja ke materinya ya. Jadi iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, jadi kakak pasti sering kan melihat iklan, entah itu di TV, di koran, atau di media sosial. Nah, jadi tujuan iklannya itu sendiri adalah agar produk yang ia jual atau yang ia produksi itu mendapatkan pembeli atau ada konsumen gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi iklan. Jadi, fungsi iklan yang pertama adalah sarana informasi. Fungsi tersebut menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Nah, contohnya misalkan iklan susu ya. Nah, kalau kita perhatikan di TV-TV, ketika ada iklan susu, misalnya kita ambil susu Bendera. Nah, itu di situ jelaskan susu Bendera mengandung kalsium, zat besi, dan lain-lain. Terus ada yang kaleng, ada yang kotak, ada yang bubuk. Nah, itu yang disebut dengan sarana informasi. Jadi yang mengiklankan ini menjelaskan produk apa sih yang ia jual gitu ya. Selanjutnya yang kedua ada persuasif atau mempengaruhi. Fungsi tersebut mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Nah, jadi biasanya dalam sebuah iklan, atau bukan biasanya tapi pasti dalam sebuah iklan itu ada kalimat persuasif atau kalimat mempengaruhi agar si yang melihat iklan tersebut tertarik untuk membeli produknya gitu. Yang ketiga ada reminder atau pengingat. Iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada syarat iklan yang baik. Di sini syarat iklan yang baik itu ada 4. Yang pertama, objektif dan jujur. Nah, maksudnya adalah ketika kita mengiklankan suatu barang atau suatu produk, itu harus sesuai dengan keadaannya. Tidak boleh dilebih-lebihkan ya. Atau jangan dikurang-kurangin juga, harus sesuai. Misalnya kalau ada isinya 4 ya 4, isinya 5 ya 5, 1 ya 1 gitu. Terus jangan ada unsur kebohongan di dalam. Misalnya kayak dibanyak-banyakin di iklan tuh, dipenuh-penuhin isinya, pas kita beli nggak sesuai itu kan. Nah, itu namanya pembohongan dalam iklan gitu. Yang selanjutnya yaitu ada jelas dan mudah dipahami. Oke, kita ambil contoh di sini misalnya iklan mie instan. Kalau di dalam sebuah iklan itu hanya jelaskan mie instan gitu, ini mie goreng gitu kan, nggak dikasih tahu, nggak jelasin gimana cara masaknya, gimana cara buatnya gitu. Nanti yang ada mie kita tidak rebus, nah karena namanya mie goreng kita tidak rebus tapi kita goreng gitu kan. Nah, akhirnya disitulah makanya butuh iklan tuh jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu tidak menyinggung pihak lain. Nah, ini penting nih. Ketika kita menawarkan suatu produk atau barang yang kita miliki, tidak boleh kita menyinggung barang orang lain atau barang jualan orang lain ya, produk orang lain gitu. Kita jelaskan saja unggul-unggulnya produk kita gitu, tanpa perlu menyinggung produk lain. Selanjutnya yaitu menarik perhatian banyak orang. Nah, penting dalam sebuah iklan itu, sebuah iklan itu menjadi menarik. Karena dengan iklan itu menarik, orang jadi tertarik dan membeli produk kita. Oke, yang selanjutnya masuk di ciri-ciri teks iklan. Ini hampir sama ya, sama yang syarat tadi. Yang pertama yaitu teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. Yang kedua, teks iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, teks iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Nah, yang selanjutnya ada fakta dan opini dalam teks iklan. Jadi, fakta adalah peristiwa atau kejadian tidak diragukan kenyataannya. Fakta dalam iklan mencakup identitas produk yang ditawarkan, komposisi, kegunaan, dan sarana penggunaan secara lengkap. Misalnya contoh ini, dalam mie instan, di situ ada tata cara bagaimana cara memasaknya, terus dijelaskan bumbu-bumbunya apa-apa saja, gitu kan? Itu yang disebut dengan fakta. Nah,
Selanjutnya yaitu opini. Opini adalah ide, gagasan, pendapat, pemikiran, atau penawaran untuk mempengaruhi sasaran iklan. Ciri opini yaitu disajikan dengan bahasa persuasif atau bahasa yang mempengaruhi. Kata yang sering digunakan yaitu biasanya, seandainya, mungkin, kira-kira, akan tampak, barangkali, atau kata bersifat subjektif lainnya. Misalnya contoh di sebuah iklan mie instan. Biasanya dalam iklan mie instan itu ada sebuah kalimat rasanya bikin ketagihan. Nah, itu contoh kalimat opini ya. Atau dalam iklan make up, misalnya ada bahasa dengan menggunakan krim ini kulit Anda akan tampak lebih muda. Nah, itu gunanya untuk mempengaruhi pendengar atau pembacanya agar tertarik dan membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, itu tadi ya materi tentang teks iklan, pengertian, ciri-ciri, syarat, dan fakta opini dalam teks iklan. Untuk hari ini, sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya dalam BJJ kita. Semoga ikhtiar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tugasnya, coba kakak-kakak bikin contoh satu teks iklan sesuai dengan apa yang sudah Ustadz jelasin tadi. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.